Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul saat ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati, Ibu Mike Amelia SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Di kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2, kelas 11 6A 14. Perkenalkan, saya Kiren Agnelia Sugianto, moderator yang akan memandu jalannya presentasi saat ini. Dan saya tidak sendiri, saya bersama Abdullah Fakih, Asifah Zakiah, Dolan Rozaya, Faris Maulana. Baiklah, materi pertama saya akan menjelaskan tentang kewajiban dan hak. Apa itu kewajiban dan hak? Kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bagian dari perannya dalam masyarakat, organisasi, atau hubungan tertentu. Dan hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara yaitu hak untuk memilih dan dipilih, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh pendidikan yang layak, dan yang terakhir, hak atas perlindungan hukum dan keamanan. Kemudian, kewajiban warga negara, yaitu menaati hukum dan peraturan yang berlaku, membayar pajak dan retribusi kepada negara, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, dan yang terakhir, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya Asifah Zakiah dengan NIM 11220304. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada hak dan kewajiban negara. Yang pertama, hak negara yaitu membuat dan menetapkan kebijakan, menegakkan hukum dan keadilan, mengelola sumber daya alam, memungut pajak, dan menjaga kedaulatan. Yang kedua yaitu kewajiban negara. Yang pertama, melindungi hak warga negara. Kedua, menyediakan fasilitas publik. Ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Harmoni antara kewajiban dan hak sangat penting untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang adil dan seimbang. Negara memiliki kewajiban menjamin hak-hak warga seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sebaliknya, warga negara juga memiliki kewajiban seperti menaati hukum, membayar pajak, dan menjaga persatuan. Jika keduanya berjalan selaras, maka akan tercipta stabilitas, keadilan sosial, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara di Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup dan hak kebebasan dan hak milik. Di bawah ini ada 3 peristiwa penting di dunia barat yang dijadikan sumber historis penegakan hak asasi manusia. Yang pertama ada Magna Carta. Magna Carta yaitu piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan.
Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua ada Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli tahun 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang terakhir ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis ke-16, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan, liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan. Saya Abdillah Paki akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Nah, sumber sosiologis. Secara sosiologis terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Ada beberapa. Yang pertama, setelah tumbangnya struktur kekuasaan atau otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, termasuk wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau sosiokultural animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Kemudian sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, yaitu mengamandemen UUD NRI 1945, penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Danoya Simamsong. Di sini saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam kehidupan bangsa dan bernegara, hubungan antar negara dan warga negara bersifat timpal balik dan dinamis, di mana negara memiliki hak untuk menetapkan kebijakan, mengelola sumber daya, serta menjaga keamanan nasional, sementara juga berkewajiban menyediakan layanan publik dan menjamin keadilan dan melindungi hak asasi warga negaranya. 2. Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, perlindungan, hukum, serta kebebasan pendapat. Tetapi mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, serta menjaga ketertiban dan keamanan. Ketidakseimbangan dalam relasi ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, atau sebaliknya melemahkan peran negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Tantangan dalam menciptakan harmoni. Beberapa tantangan yang dapat menghambat keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dan warga negara, yaitu kurangnya kesadaran warga negara terhadap kewajiban. Contohnya, sebagian warga negara menuntut hak tanpa menyadari bahwa mereka juga memiliki kewajiban dalam membangun negara. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM, yaitu contohnya ketika pemerintah kurang transparan atau terjadi korupsi, hak-hak warga bisa terabaikan. Yang ketiga, pertimbangan ekonomi dan sosial. Contohnya, kesenjangan ekonomi sosial dalam menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mengakses hak-haknya seperti pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, minimnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Contohnya, demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan aktif
rakyat dalam pengambilan keputusan, tetapi tidak semua warga negara memiliki akses atau kesadaran politik yang cukup. Yang terakhir ada ketidakadilan hukum. Contohnya, pelaksanaan hukum yang tidak adil untuk diskriminatif dapat menimbulkan ketidakpercayaan warga terhadap negaranya. Saya Faris Maulana Akbar akan membacakan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama ada agama. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan pentingnya jiwa keberagaman dalam rangka kehidupan bernegara. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sistem pendidikan nasional harus melahirkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan rakyat, melibatkan sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi, dan memberikan manfaat bagi banyak rakyat. 4. Pertahanan dan keamanan. Pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Terima kasih. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyampaikan materi, dan terima kasih juga kepada semua hadirin yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi kami. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.